Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Sab Channel. Apa kabar sobat Pak Sab semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan air dan sabun serta vaksin ya supaya segera kebal kepada COVID-19. Oke, sobat semuanya. Kali ini Pak Syaf akan membahas terkait dengan paraphrasing tool lagi-lagi paraphrasing tool yang cukup recommended ya, terutama untuk artikel berbahasa Indonesia. Apa itu namanya? Yaitu Spinner ya. Spinner mungkin sudah cukup familiar di sobat semuanya. Terus bagaimana cara kerjanya? Cukup gampang. Silahkan sobat semua masuk ke spinner.id. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian untuk bisa menggunakan, kita bisa langsung pakai sekarang atau juga kita bisa sign up ya. Nanti silahkan sobat sign up, klik sign up seperti ini. Seperti biasa, Anda juga bisa menggunakan single sign on ya, atau bisa menggunakan email aktif yang sobat miliki ya. Itu juga sangat efektif, tidak perlu mengisi mengisi data ya. Oke. Ya, mohon maaf ya, saya keliru. Kita harus mengisi ya. Silakan ada first name, last name, kemudian email. Nanti setelah mendapatkan ini semua, klik I'm not robot, kemudian sign up. Sobat akan mendapatkan email verifikasi ya. Karena saya sudah sangat gampang sekali. Karena saya sudah sign up, jadi saya langsung login saja ya. Ini login Spinner. Oke. Oke ya, jadi seperti halnya paraphrasing tool yang lain, jadi Spinner ini sepertinya dikhususkan untuk spin ya, atau rewrite, atau paraphrase, atau modifying, atau memperbaiki tulisan untuk teks berbahasa Indonesia. Nah, ini kalian sudah bisa login. Nah, di sini juga ada rewrite engine, ada tutorial penggunaan, ada join Telegram, ada YouTube subtitle, atau upgrade ke Pro. Nah, di sini menurut tutorial yang sudah saya baca, jadi sobat disarankan untuk tidak mencari atau mencari sumber artikel dari Google ya, karena kemungkinan sudah sering kali dipakai oleh penulis maupun konten kreator untuk membuat SEO atau membuat deskripsi konten dan seterusnya. Jadi menurut developernya, Spinner ID ini disarankan untuk menggunakan bing.com ya, Bing atau DuckDuckGo ya, karena sesuai dengan tutorialnya ini sering atau kurang tidak terlalu banyak digunakan ya, meskipun juga digunakan tapi tidak terlalu sesering Google ya, atau Mbah Google yang jadi guru kita semuanya ya. Oke, di sini caranya gampang sekali, klik Bing aja, nanti langsung masuk ke sini. Misalnya kita akan mencari tentang apa, misalnya misalnya COVID-19 Indonesia, itu misalnya kita lihat di sini. Nah, di sini banyak sekali berita, ada 61 juta hasil yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ambil berita terkini, atau silakan nanti ini aja sih, search engine-nya disarankan untuk tidak menggunakan Google ya, karena Google ditengarai atau memang digunakan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia, jadi kemungkinan untuk dimanipulasi atau digunakan orang itu sangat tinggi. Nah, kalau menggunakan Bing atau DuckDuckGo ini bisa jadi tidak terlalu tinggi ya. Oke, kita lihat saja di sini ya, satu artikel saja. Kita lihat bagaimana cara kerja dari Spinner ID ini. Namanya Spinner ya, jadi Spinner itu kan memutar-mutar gitu. Jadi bagaimana kita sebagai penulis itu bisa memilih atau memparaphrase atau mengganti kata yang
kita gunakan sehingga unik ya, menjadi unik itu artinya tidak sama dengan apa namanya, tidak sama dengan artikel yang lain yang ada di apa namanya di dunia, itu namanya unik ya. Jadi juga ketika sebuah artikel itu dikatakan unik, jadi angka atau similarity rate-nya itu rendah, jadi angka kesamaannya dengan yang lain itu rendah. Oke, coba kita ini aja, kita ambil satu paragraf di sini, kita masukkan ke spinner ID di sini. Nah, seperti ini. Terus kita separate and rewrite. Nah, oke, kita lihat cara kerjanya. Nah, setelah kita klik separate and rewrite, nah di sini ini ada beberapa kata yang di blok biru. Nah, ini ketika sobat ketik seperti ini, nah ini ada pilihan kata yang eh, bisa kita pilih ya, silahkan sobat memilih kata yang ingin diinginkan. Misalnya saya ambil menganjurkan perihal itu, misalnya kita pilih tentang awal itu, misalnya saya pilih mula-mula dan seterusnya ya. Oke, tidak saya pilih semua, ini hanya menunjukkan saja seperti apa cara kerja dari spinner ID. Nah, mungkin ini saja. Nah, ini file tag-nya setelah saya tadi mengganti beberapa kata sesuai dengan pilihan ya, sesuai dengan pilihan yang disediakan oleh ini spinner ini. Nah, kita mungkin pilih seperti dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini artikel similarity-nya berapa persen. Nah, berarti ini kan masih 70, kemiripan artikel 79,23%. Artinya masih tinggi ya. Sesuai dengan berapa kesepakatan tuh, artikel itu harusnya di bawah 25% kemiripannya. Jadi ini masih sangat sama dengan artikel yang sejenis ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan beberapa tools yang lain untuk mengurangi similarity rate-nya ini, tapi kali ini saya ingin mengupas cara kerja dari spinner ID. Sebenarnya kalau kita mau tadi memilih atau mengganti semua kata yang dicetak biru ini juga akan membantu mengurangi apa kesamaan atau similarity rate dari teks ini. Oke, coba lagi apakah turun? Oh, makin tinggi ya. Kemiripan artikel 80,2% ya, karena ini masih satu paragraf ya, jadi mungkin nanti bisa kita gunakan tools yang lain ya. Artinya apa? Nanti kalau eh, sudah srek ya, sobat sudah srek dengan hasilnya, kita bisa select seperti ini. Nah, kita paste di artikel yang akan kita tulis ya. Tapi masalahnya karena masih tinggi, jadi perlu diperbaiki dulu supaya tidak tinggi ya, supaya tidak tinggi apa namanya similarity rate-nya. Coba lagi satu lagi dari DuckDuckGo. Coba kita lihat online shop ya. Coba kita lihat di sini karena ini adalah hal-hal yang sangat trending ya di dunia sekarang, apalagi di masa-masa pandemi. Oke, kita coba artikel pendidikan aja ya. Pendidikan di masa pandemi ya, seperti apa? Karena saya bergerak di bidang pendidikan, jadi sangat terkait dengan ini ya, meskipun tidak selalu harus pendidikan, tapi ini hanya mencari ini aja sih, artikel yang mungkin lebih familiar dengan dunia saya. Oke, kita ambil satu di sini, kita blok, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini cara kerjanya. Nah, kemudian nah ini add comma, separated list of word to ignore. Jadi kita nanti bisa apa ya? Kita bisa tambahkan koma ya, yang bisa apa namanya? Kita coba di sini apakah seperti ini cara kerjanya. Mungkin seperti ini. Apakah koma langsung seperti ini? Oke, coba apakah akan di ignore? Oke, saya copy, saya paste, koma lagi. Apakah akan di ignore oleh spinner?
Oke, nah seperti ini sama ya. Oh iya, oh enggak, masih masih ada di sini. Gimana caranya ini? Ini coba kita, oke lah, nanti kita apa namanya kita kupas lagi apa cara bekerjanya. Kita mungkin kalau tanpa kita ganti berapa sih angka similarity-nya? Nah, 81,40% ya. Coba kita trial and error. Kita buat hmm, apa ini ya? Dituntut guna ya. Coba kita buat guna senantiasa. Kita ganti dengan sering. Coba kita ganti semua. Apakah berpengaruh? Menjajaki, mencontohi. Coba. Serta kita bisa skip, menuntaskan itu bisa tetap aja ya. Pendidikan juga tetap nggak ya? Wajib itu mesti. Oke, diskusi itu apa sih namanya? Nggak ada. Ideal. Oke, serta ini juga bisa. Tingkatan ini jenjang. Oke, kita lihat apakah tadi 81 ya. Sekarang kita lihat berapa angkanya. Oh iya, 81,3 ya, artinya memang turun 0,1% ya. Jadi kalau sobat memang mau menggunakan spinner ID ini memang harus uh, ini ya lebih berhati-hati ya karena pilihannya juga terbatas. Jadi sobat bisa uh, mengkolaborasi dengan paraphrasing tool yang lain ya, yang menurut saya juga tidak kalah recommended seperti Preposeo atau apa yang lain ya, Smodin dan seterusnya. Tapi menurut saya juga bisa kita gunakan dengan maksimal, terutama nanti kalau sudah jadi artikel ya. Kali ini kan masih paragraf ya, bisa bisa kita mungkin kita bisa gunakan Preposeo untuk rewrite beberapa paragraf, kemudian kita masukkan ke sini, baru kita cek artikel similarity-nya ya. Jadi kalau satu ini saja kayak saya kira nggak cukup ya, harus tetap menggunakan tools-tools yang lain yang juga recommended. Oke, saya kira cukup sekian konten saya kali ini tentang spinner ID ya. Spinner ID, bagaimana kita memutar-mutar sebuah kata dalam sebuah teks sehingga menjadi unik, tidak similar dengan teks-teks yang lainnya. Kenapa hal itu penting? Karena ketika kita menulis artikel, terutama artikel ilmiah itu, plagiasi atau similarity itu menjadi salah satu kendala ya untuk membuat sebuah artikel yang baik. Nah, beberapa tools-tools ini akan sangat membantu ya. Makanya tadi kan dibilang di tutorial itu jadikan spinner ID sebagai text rewriter ya. Jadi memang penulis atau menulis ulang sebuah teks itu yang perlu digarisbawahi oleh sobat semuanya. Jadi jangan apa namanya, jangan 100% bertumpu pada tools ini, tapi tetap gunakan kolaborasikan dengan berbagai tools yang ada sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan optimal. Oke, saya kira cukup dulu artikel dari Pak Syafjan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tetap dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel ya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan pelit-pelit. Oke, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.